Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 144. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya di manga Jujutsu Kaisen chapter 143 minggu lalu, kita telah diperlihatkan bahwa Naoya sekarat karena telah berhasil dikalahkan oleh Choso, sedangkan Itadori telah mati dibunuh oleh Yuta. Namun dalam chapter 143 itu, Itadori hanya mati untuk sementara waktu, karena Yuta membunuh Itadori hanya untuk menghilangkan sumpah pengikat dalam dirinya yang telah diberikan oleh petinggi Jujutsu. Itadori hidup kembali setelah diberikan sihir pembalik oleh Yuta kepada Itadori. Tujuan Yuta melakukan hal tersebut karena ingin memenuhi permintaan Gojo Satoru untuk melindungi Itadori. Selain itu, terdapat juga flashback tentang keluarga Itadori. Dalam flashback tersebut, terdapat Itadori yang masih menjadi bayi dan sedang digendong oleh ayahnya Itadori. Kakek dan ibu Itadori juga telah ditunjukkan dalam flashback tersebut. Dalam chapter 143 minggu lalu, terlihat juga bahwa Megumi datang menemui Itadori dan Yuta. Megumi meminta Itadori untuk kembali ke SMK Jujutsu, sekaligus meminta bantuan Itadori untuk menyelamatkan kakaknya Megumi yang bernama Sumiki dari permainan kematian yang diciptakan oleh Geto palsu atau Kamo no Ritoshi. Oke, seperti itulah review singkat tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 143 minggu lalu. Mari kita ke pembahasan inti, pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 144. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 144 kali ini, kita diperlihatkan bahwa Megumi mencoba untuk membujuk Itadori supaya Itadori mau membantu dirinya untuk menolong kakaknya yang bernama Sumiki. Karena di situ dijelaskan bahwa Kamo no Ritoshi atau Geto palsu telah membuat rencana bagi manusia maupun kutukan yang telah diberikan tanda kutukan oleh Kamo akan saling bertarung satu sama lain dalam permainan kematian atau death game. Sumiki masuk dalam daftar salah satu orang yang diberikan tanda kutukan oleh Kamo. Selain itu, dijelaskan juga bahwa alasan Sukuna begitu sangat tertarik kepada Megumi karena Sukuna memiliki rencana besar yang membutuhkan peran Megumi di dalam rencana tersebut. Rencana dari Sukuna sendiri masih belum dijelaskan secara detail di chapter 144 kali ini. Untuk memenuhi permintaan Megumi, Itadori meminta bantuan kepada Okutsu Yuta. Di situ dijelaskan bahwa pada saat di stasiun Shibuya, alasan Sukuna telah berhasil mengambil alih tubuh Itadori karena Itadori telah dipaksa untuk mukbang 10 jari Sukuna sekaligus oleh kutukan Jogo. Sehingga untuk melawan kekuatan Sukuna, tubuh Itadori membutuhkan waktu yang lama supaya bisa mengambil alih tubuhnya kembali dari Sukuna. Saat ini ada 15 jari di dalam tubuh Itadori. Menurut Itadori, apabila Itadori nantinya mukbang 5 jari sisanya, mungkin Sukuna tidak akan bisa mengambil alih tubuh Itadori. Karena apabila hanya mukbang 5 jari, Itadori yakin bahwa dirinya masih bisa mengatasi kekuatan Sukuna. Namun hal tersebut masih belum bisa dipastikan. Oke, sebagai informasi tambahan, saat Sukuna mengambil alih tubuh Itadori, Sukuna telah berhasil membunuh banyak orang di sekitar stasiun Shibuya. Oleh karena itu, Itadori tidak ingin hal tersebut terulang kembali. Dengan demikian, apabila memang nantinya tubuh Itadori diambil alih oleh Sukuna, maka Itadori meminta bantuan kepada Yuta untuk segera membunuh dirinya. Karena hanya Yuta lah yang sanggup untuk melakukan hal tersebut. Karena memang semua sudah sesuai yang diinginkan oleh Itadori, Itadori pun menyanggupi permintaan Megumi untuk menolong Sumiki. Lalu kemudian disusunlah berbagai rencana untuk melawan Kamo sekaligus menyelamatkan Sumiki dan Gojo Satoru. Yang pertama, Itadori, Megumi, Yuta, dan saman lain akan kembali berkumpul di SMK Jujutsu untuk berbicara kepada saman serba tahu yang bernama Master Tengen. Mereka akan mencoba bertanya kepada Master Tengen tentang bagaimana caranya untuk membatalkan segel alat kutukan dunia penjara untuk menyelamatkan Gojo Satoru. Selain itu, mereka juga akan bertanya tentang tujuan sebenarnya dari Kamo no Ritoshi, dan mereka juga akan bertanya kepada Master Tengen tentang bagaimana langkah selanjutnya untuk mengatasi semua masalah yang telah muncul. Termasuk juga untuk menghentikan permainan kematian yang merupakan tindakan terorisme Jujutsu yang tidak pernah terduga saat ini. Hanya Master Tengen lah yang tahu solusinya. Rencana yang telah dijelaskan tadi merupakan rencana yang diusulkan oleh saman tingkat spesial yang bernama Sukumo. Di sini juga terdapat fakta yang menarik loh. Alasan sebenarnya dari karakter Sukumo yang jarang keluar dan hanya keluar di satu episode pada saat flashbacknya Todo dan chapter baru-baru ini saja saat lawan Geto,
Itu karena Tsukumo tidak suka berurusan dengan para petinggi, sehingga dia selama ini hanya bersembunyi di sekolah universitas saja. Oke, kita kembali ke Master Tengen lagi. Untuk bertemu dengan Master Tengen tidaklah mudah. Masalahnya terdapat pada perisai yang menyembunyikan Master Tengen. Di sini dijelaskan bahwa Master Tengen berada di salah satu pintu dari 1000 pintu yang ada di wilayah perisai Master Tengen. Pintu yang di dalamnya terdapat Master Tengen disebut dengan pintu kuburan bintang. Tentu kalian sependapat dengan Mimin. Mencari salah satu pintu acak di 1000 pintu tentu sangatlah sulit. Apalagi pintu yang ada Master Tengen selalu berpindah-pindah tempat. Coba bayangin dulu deh kesulitannya seperti apa. Kalau kita mendengar kata 1000 pintu, tentu hal tersebut mengingatkan kita dengan salah satu objek wisata yang ada di Semarang. Pasti kalian yang orang Semarang pada tahu. Objek wisata tersebut bernama Lawang Sewu, yang kalau malam hari terasa wisata horornya. Oke, kita lanjut lagi ke manganya. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 144 kali ini, kita juga telah ditunjukkan sedikit bocoran tentang kondisi dari Kugisaki Nobara. Untuk mengingatkan saja dan barangkali ada yang belum tahu, di manga Jujutsu Kaisen chapter 126 sebelumnya, Kugisaki Nobara telah mengalami luka yang sangat serius. Mata sebelah kirinya telah hancur karena terkena serangan Idol Transfiguration milik Mahito dan kondisinya masih belum tahu apakah dia masih hidup ataukah telah mati. Lalu di chapter 144 kali ini, kondisi Kugisaki Nobara telah sedikit terlihat. Di situ pada saat Itadori bertanya tentang kondisi Kugisaki kepada Megumi, Megumi memberikan jawaban dengan cara memberikan ekspresi wajah yang sangat khawatir, dan lalu setelah itu Itadori terlihat menggenggam tangannya. Di sini Mimin mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, bisa jadi Kugisaki telah benar-benar mati karena setelah melihat ekspresi dari Megumi, terutama ekspresi Itadori, sepertinya mereka akan mencoba balas dendam kepada Kamo Noritoshi, karena Kamo Noritoshi lah pelaku utama dari kematian Kugisaki. Selain itu, karena memang di wawancara GG Akutami sebelumnya di suatu acara TV Jepang, GG Akutami menjelaskan, kalau tidak salah sih begini, di antara ketiganya akan mati salah satunya atau hanya akan tersisa satu orang saja. Maka oleh karena itu, besar kemungkinan Kugisaki telah benar-benar menjadi mayat. Lalu untuk kemungkinan yang kedua, Kugisaki masih hidup tapi dalam keadaan yang sangat kritis. Mungkin saja kematian di antara mereka bertiga masih belum terjadi sekarang, karena memang serial manga Jujutsu Kaisen direncanakan akan tamat 2 tahun lagi. Jadi kalau salah satu dari 3 karakter ikonik mati dalam waktu dekat, ini tentu bakal mengecewakan para fans Jujutsu Kaisen. Lalu di tengah percakapan mereka bertiga, tiba-tiba muncul Choso yang mengagetkan Megumi. Di situ Choso akan membantu untuk memberikan trik supaya bisa menemukan pintu ruangan yang ada Master Tengen. Choso akan memberikan trik yang sama seperti saat Mahito mencuri jari Sukuna di SMK Jujutsu. Lalu kemudian terlihat Megumi, Itadori, Yuta, dan Choso telah sampai di SMK Jujutsu untuk bertemu saman lain. Disitulah mereka bertemu dengan Maki dan Tsukumo. Kondisi Maki saat ini terlihat cukup sangat memprihatinkan. Muka Maki terkena luka bakar akibat serangan api milik kutukan Jogo pada saat di stasiun Shibuya. Menurut Tsukumo, luka bakar yang dialami oleh Maki tidak bisa disembuhkan. Bahkan walaupun menggunakan teknik pembalik, luka tersebut tetap saja tidak akan bisa hilang. Hal tersebut sangatlah wajar karena walaupun Maki seorang saman, dia tetaplah manusia biasa yang memiliki batasan fisik. Pada akhirnya, bukan ketahanan kutukan seseorang, tetapi kekuatan fisik bawaan masing-masing lah yang menentukan hidup dan mati. Lalu kemudian, Choso pun memberikan penjelasan tentang trik untuk menemukan Master Tengen di salah satu dari 1000 pintu perisai Master Tengen. Di makam bintang tempat Master Tengen berada, terdapat sebuah brankas penyimpanan di mana alat dan pedang kutukan disimpan. Di dalam brankas tersebut terdapat sisa-sisa adik-adiknya Choso yang belum sempat dicuri oleh Mahito. Adik-adik Choso yang ada di dalam brankas tersebut telah menjadi mayat. Tapi walaupun telah menjadi mayat, Choso dapat menggunakan efek kedua teknik kutukan Choso untuk mendeteksi mayat adik-adiknya tersebut. Karena pada dasarnya seperti yang pernah dijelaskan oleh Choso sebelumnya di chapter berapa ya? Lupa Mimin. Di situ Choso menjelaskan bahwa antara dia dengan semua saudara memiliki ikatan hubungan yang sangat kuat. Jadi apabila terjadi apa-apa dengan saudaranya, Choso pasti akan bisa merasakannya. Termasuk juga dengan mendeteksi keberadaan mayat-mayat adiknya. Itu hal yang mudah bagi Choso. Saat setelah Choso menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba Maki bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Itadori pun menjawab, untuk sekarang anggap saja itu kakakku. Saat dianggap sebagai kakak oleh Itadori, Choso pun kaget dan mungkin dia sangat senang.
karena itu pertama kalinya Itadori menganggap Choso sebagai kakaknya. Lalu kemudian Choso pun mengantarkan para saman ke pintu tempat Master Tengen. Saat setelah masuk ke pintu, Choso menjelaskan bahwa di belakang antara pepohonan terdapat sebuah lift yang menuju makam bintang tempat Master Tengen berada. Saat menuju tempat yang ditunjukkan oleh Choso, tiba-tiba terdapat banyak sekali darah yang berceceran di lantai. Lalu Sukumo pun menjelaskan bahwa pada waktu 11 tahun yang lalu, terdapat pertarungan sengit antara Gojo melawan ayah Megumi yang bernama Zenin Toji, awal dari semua kekacauan yang terjadi di dunia Jujutsu. Lalu kemudian mereka pun sampai di makam bintang, tempat Master Tengen berada. Namun pada saat mereka sampai, mereka hanya melihat ruangan hampa dan kosong tanpa ada apapun. Sebenarnya Master Tengen tak biasanya ikut campur, namun karena sekarang Gojo Satoru pemilik Six Eye telah disegel, maka seharusnya Master Tengen dapat ditemui. Namun perkiraan Sukumo salah, Master Tengen sama sekali tidak muncul. Menurut Sukumo, hanya dirinya lah yang ditolak oleh Master Tengen, sedangkan yang lainnya sebenarnya tidak ditolak. Karena memang Master Tengen tidak datang-datang, maka para saman pun memutuskan untuk kembali karena memang Death Game akan segera dimulai. Jadi waktu untuk menyelamatkan Sumiki tidak banyak. Lalu saat mereka akan pergi, tiba-tiba terdapat sosok yang memanggil. Ternyata Master Tengen datang. Wujud Master Tengen sendiri begitu sangat aneh. Bukan seperti manusia biasa. Dia seperti kutukan. Dia memang saman serba tahu. Bahkan walaupun baru pertama kali bertemu pun, dia telah mengetahui semua identitas yang datang ke tempat makam bintang tersebut. Pernah juga dijelaskan oleh Geto Palsu bahwa kekuatan Master Tengen sebenarnya lebih besar dibandingkan Gojo Satoru. Namun kekuatan Master Tengen hanya terpusat untuk menggunakan perisai dan juga ilmu serba tahu miliknya. Segala sesuatu di dunia Jujutsu pasti dia mengetahuinya. Apabila bertarung, tentu Master Tengen akan kalah telak dengan Gojo Satoru. Sebelum penutupan, sebagai informasi, manga Jujutsu Kaisen chapter 145 minggu nanti libur. Lalu kapan rilisnya? Manga Jujutsu Kaisen chapter 145 akan rilis pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 di website resmi Manga Plus. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 144 kali ini. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.